Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program Jatim News Today untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 27 September 2021. Nanti kita akan ada kesempatan untuk bergabung dengan beberapa reporter, diantaranya dari LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL Radio Suara Madiun Kota Madiun, LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar, dan LPPL dari Radio Persada FM dari Kabupaten Blitar. Saatnya kita masuk dalam program Jatim News Today untuk edisi hari ini. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama akan disampaikan oleh Ilham Dianta dari LPPL Radio Suara Sidoarjo. Peringati HUT ke-76 Akademi Angkatan Laut AAL gelar vaksinasi untuk pelajar. Ilham, silakan. Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Lembaga Akademi Angkatan Laut Lasma TNI Samsul Rizal sekaligus membuka acara vaksinasi. Gubernur AAL dalam sambutannya mengatakan serbuan vaksin ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-76 TNI AL tahun 2021 yang mengusung tema dengan semangat Jalis Veva Jayamahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Gelaran vaksin ini akan terus berlanjut dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki Angkatan Laut, selain sebagai bakti TNI AL kepada bangsa dan negara, juga sebagai salah satu bentuk Tridharma Perguruan Tinggi AAL dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Kita harapkan dengan adanya program ini, masyarakat sekitar khususnya maupun anak-anak kita di SMA maupun di universitas meningkatkan imun dengan adanya vaksin ini, sehingga mereka ke depan untuk mengikuti pelajaran kuliahan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Kepala Sekolah Smamda mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini sehingga SMA Muhammadiyah bisa secepatnya memulai PTM normal dan mengapresiasi atas kepercayaan AAL yang telah menjadi sivitas akademika Muhammadiyah Sidoarjo sebagai sasaran serbuan vaksinasi ini. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Baik, dari Ilham Dianta kita bergeser ke Kota Madiun. Ada Ben Chandra dari LPPL Radio Suara Madiun. Giat sholat Isya berjamaah kembali digelar Wali Kota Madiun, serap aspirasi sekaligus masifkan tracing COVID-19. Ben Chandra. Giat sholat Isya berjamaah bersama Wali Kota Madiun berlanjut di Masjid Abu Bakar, Kelurahan Pandean. Seperti giat sebelumnya, sholat berjamaah tersebut juga menjadi ajang silaturahmi Wali Kota Madiun dengan warganya. Masyarakat tidak perlu khawatir, sebelum kegiatan sholat dan dilanjutkan dengan dialog, jamaah wajib menjalani swab antigen terlebih dahulu. Kegiatan tersebut memang menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar terhindar dari COVID-19. Selain swab test, giat tersebut juga dilaksanakan vaksinasi. Para jamaah dan warga sekitar masjid yang belum divaksin diperbolehkan untuk mengikuti. Setiap kegiatan, nyaris selalu ada 100 warga yang dilakukan swab tes antigen dan turut serta vaksinasi. Sehingga, upaya testing dan vaksinasi di Kota Madiun memang cukup tinggi. Kegiatan sholat Isya berjamaah ini juga sebagai sarana untuk mensosialisasikan protokol kesehatan. Sosialisasi semakin menarik lantaran berbalut cerita Wali Kota Madiun yang pernah terpapar COVID-19. Sebagai penyintas, Wali Kota Madiun tentu masih ingat apa yang dirasakan saat terpapar virus tersebut. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi memang begitu adanya. Belum masalah yang tidak diperbolehkan bertemu dengan keluarga, tentunya menjadi permasalahan tersendiri. Berbagai usulan masyarakat juga mengemuka dalam kegiatan tersebut. Dialog usai sholat Isya berjamaah itu memang sekaligus menjadi ajang untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Wali Kota sengaja belanja masalah dari masyarakat secara langsung. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Baik, bergeser untuk informasi berikutnya, kita ke Kota Blitar. Ada Afik Rahardian dari Radio Mahardika FM Kota Blitar. Pastikan protokol kesehatan diterapkan. Wali Kota Blitar monitoring SKD CPNS dan PPK
Kota Blitar 2021 di salah satu hotel Kabupaten Tulungagung. Afik. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar SKD, CPNS, dan P3K non-guru Kota Blitar berlangsung 25, 26, dan 27 September 2021. Wali Kota Blitar melakukan monitoring untuk memastikan seluruh pentahapan berjalan sesuai aturan. Total ada 1.241 peserta mengikuti tes di salah satu hotel di Kabupaten Tulungagung. Dalam kunjungannya, Santoso meminta agar peserta yang datang tidak terkecoh dan percaya pada oknum yang menjanjikan lolos tahapan seleksi CPNS dan P3K. Sebab hasil akhir seleksi ditentukan pusat sesuai dengan nilai yang dicapai peserta. Menurut Santoso, seluruh peserta sudah menerapkan protokol kesehatan dan telah memenuhi persyaratan. Pihaknya juga memastikan seluruh pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K di Kota Blitar berjalan transparan sesuai aturan. Peserta bisa melihat hasil review nilai usai menjalani seleksi SKD. Hal ini juga sudah sesuai dengan aturan dari Badan Kepegawaian Negara BKN Pusat. Jadi dengan mencermati sistem CAT atau Computerized Assessment Task itu sudah tidak ada peluang oleh orang-orang yang berpura-pura seorang pahlawan seolah-olah dia bisa mengupayakan bisa, itu adalah bohong. Jadi saya minta kepada Radio Merdeka tolong dibantu di-share, disebarkan pada seluruh masyarakat, jangan sampai calon-calon CPNS itu akan menjadi korban terhadap orang-orang yang Santoso berharap nantinya ASN yang terpilih dan bekerja di lingkup Pemkot Blitar dapat menjalankan komitmen dan kerja keras bersama. Semuanya demi mewujudkan Kota Blitar yang keren, unggul, makmur, dan bermartabat. Afik Rahardian, Mahardika FM. Baik, sekarang kita bergeser untuk menuju ke Kabupaten Blitar. Ada Risma Erina via Zoom ya. Dari Persada Kabupaten Blitar, sukseskan vaksinasi COVID-19 RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, luncurkan program cangkruan vaksin. Ya, selamat siang Risma, silakan. Ya, selamat siang. Terima kasih Panji dan juga sahabat Jawa Timur. Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi terus berupaya untuk mensukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Satu di antaranya dengan meluncurkan program baru yaitu cangkruan vaksin. Disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Dr. Arif Dwi, yang mengatakan program ini direncanakan akan dilakukan seminggu sekali yang mulai Sabtu 25 September di halaman kantor Kabupaten Blitar Kanigoro. Mengingat masih menerapkan PPKM, untuk tahap awal ini akan dibuka mulai pukul 4 sore sampai jam 7 malam. Ia menjelaskan ada beberapa pertimbangan kegiatan ini dilakukan di akhir pekan, yaitu untuk mengantisipasi jika ada warga yang bekerja di luar Kota Blitar atau di luar Kabupaten Blitar, misalnya di Surabaya atau Malang, yang pulangnya setiap akhir pekan dan mereka belum sempat melakukan vaksin, sehingga ada warga yang bekerja dan enggan meninggalkan pekerjaannya. Dr. Arif menegaskan semua warga berasal dari manapun ini bisa vaksin di cangkruan vaksin. Cukup dengan membawa KTP atau kartu keluarga karena pihaknya bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan vaksin sehingga bisa tercipta herd immunity. Dr. Arif menambahkan untuk tahap awal ia akan menerjunkan satu tim. Nantinya bakal disediakan dosis untuk 50 orang. Dan jika ternyata warga sangat antusias, maka pekan depan ini akan menambah tim serta dosis untuk vaksin. Demikian, saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma Erina dan juga salam sehat selalu untuk Anda dan juga kru yang di sana ya. Baik sahabat, mengutip dari info covid19.jatimprof.go.id sampai dengan tanggal 26 September 2021 untuk konfirmasi di Provinsi Jawa Timur ini penambahan total keseluruhan ada 354.740, naik 170 kasus yang terkonfirmasi, sementara yang masih aktif ada 2.153 berkurang 77, yang dinyatakan sembuh ada 363.217 naik 239, sementara meninggal dunia
Secara total ada 29.370 orang, naik 8 orang. Dari info COVID ini juga didapatkan untuk case recovery rate mencapai 92,01% dan case fatality rate 7,44%. Baik sahabat, demikian Jatim News Today untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 27 September 2021. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan selamat siang, tetap beraktivitas, tetap semangat, jangan lupa dan juga selalu untuk mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.